drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Sinta Nur Hidayah. Nomor induk mahasiswa 21901011 178. Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah fikih, yaitu al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad yang lalu tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad kemudian. Contohnya, seorang hakim dengan ijtihadnya menjatuhkan hukuman kepada seorang pelaku kejahatan dengan hukuman 7 tahun. Kemudian dalam kasus yang sama, datang lagi pelaku kejahatan, tetapi hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Karena ada pertimbangan-pertimbangan lain dari sisi hakim yang berbeda dengan pertimbangan pada pelaku pertama. Jadi bukan keadilannya yang berbeda, tetapi pertimbangan keadaan dan hukumnya berbeda. Maka hasil ijtihadnya pun berubah, meskipun kasusnya sama seperti kasus korupsi. Kaidah al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad mempunyai pengertian bahwa sebuah produk hukum dari sebuah hasil ijtihad yang telah dilaksanakan pada suatu waktu dan tempat tertentu tidak dapat dianulir seketika oleh produk hukum dari sebuah hasil ijtihad pada suatu waktu dan tempat yang lain. Kaidah ini berlaku terhadap hasil ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid maupun yang lebih baik produk hukum yang dihasilkan oleh mujtahid tersebut bersifat personal maupun kolektif. Pengertian mujtahid dalam hal ini juga tidak dibatasi pada mujtahid yang telah memiliki kualifikasi dan syarat-syarat tertentu seperti yang telah dibahas di berbagai kitab pada bab ijtihad. Akan tetapi, pengertian mujtahid di sini meliputi juga terhadap seorang yang pada kondisi tertentu diharuskan untuk berijtihad dalam suatu permasalahan. Maka pada kondisi yang demikian, produk hukum dari hasil ijtihad seorang tersebut tidak bisa dianulir atau dibatalkan begitu saja oleh hasil ijtihad dirinya sendiri maupun hasil ijtihad orang lain dalam permasalahan tersebut. Meski didapati hasil ijtihad sebelumnya adalah salah, dalam pengertian lain adalah hasil ijtihad seseorang mujtahid pada waktu sekarang tidak dapat membatalkan hasil ijtihadnya pada masa lampau. Begitu juga halnya dengan hasil ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid tidak dapat membatalkan dan dibatalkan begitu saja oleh hasil ijtihad mujtahid lainnya. Ketentuan demikian tersebut didasari oleh berbagai faktor penting, diantaranya yaitu kepastian hukum yang dihasilkan oleh ijtihad yang kedua tidak lebih kuat daripada kepastian hukum yang dihasilkan ijtihad yang pertama. Yang kedua, hasil ijtihad salah seorang mujtahid tidak lebih utama untuk diikuti daripada hasil dari produk ijtihad mujtahid lainnya. Pembatalan hasil ijtihad oleh ijtihad yang lain dapat mengakibatkan instabilitas hukum atau tidak adanya ketepatan hukum, sebab hasil-hasil ijtihad akan terus saling membatalkan ijtihad yang dahulu dibatalkan oleh ijtihad sekarang. Ijtihad sekarang akan dibatalkan oleh ijtihad yang akan datang dan begitu seterusnya. Tidak adanya ketepatan hukum ini dapat mengakibatkan kesulitan atau kekacauan yang besar. Makna ijtihad ini tidak hanya berlaku pada masalah tobik atau penerapan di lapangan saja, tapi juga mencakup dalam masalah istinbat atau penempatan hukum. Hal tersebut bisa kita lihat dalam permasalahan qaul qadim dan qaul jadidnya Imam Syafi'i. Qaul qadim ialah pendapat Imam Syafi'i terhadap suatu hukum ketika beliau berada di Irak. Selama beliau berada di Irak menjalankan kehidupannya, Imam Syafi'i berhasil menyusun kitab besar yang diberi nama kitab Al-Hujjah. Sementara qaul jadid ialah pendapat Imam Syafi'i terhadap suatu hukum ketika beliau berada di Mesir. Dan kitab beliau yang berhasil beliau susun diberi nama Al-Umyah, yang memiliki arti induk dari segala kitab Syafi'i. Oleh karena itu, berdasarkan pemahaman kaidah ini dijelaskan kepada kita bahwa pendapat Imam Syafi'i ketika beliau berada di Irak atau qaul qadim tetap sah dan tidak dapat dianulir atau diubah dengan pendapat yang muncul ketika beliau berada di Mesir atau yang disebut dengan qaul jadid. Hal ini juga berdasarkan pada pendapat sebagian ulama yang memberi alasan bahwa
ijtihad yang kedua seperti ijtihad yang pertama. Ijtihad yang pertama menjadi lebih kuat karena telah diputuskan dan dilaksanakan, maka tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Landasan bahwa hal tersebut telah diputuskan dan dilaksanakan adalah yang kemudian menjadi patokan sebagian para ulama. Alasan-alasan di atas tadi menegaskan bahwa kaidah ini tidak menjadikan hukum bersifat tidak pasti. Hal ini bisa dilihat bahwa hasil ijtihad yang kedua harus dilakukan sepenuhnya oleh orang yang meyakininya. Namun bukan berarti hasil tersebut membatalkan hasil ijtihad yang pertama, sehingga hasil ijtihad yang kedua bersifat pasti dan mengikat. Syarak mengakui dan melegitimasi hasil ijtihad tersebut sebagaimana kisah Umar dan Abu Bakar, yaitu berbeda namun tidak membatalkan hasil keputusan Abu Bakar. Maka bisa digarisbawahi bahwa hasil ijtihad yang kedua mendapat legitimasi dari ijtihad yang pertama, sebagaimana hasil ijtihad yang pertama tadi. Sekian penjelasan kaidah fikih yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kurangnya kenyamanan ketika Anda melihat video yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.